Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa dan siswi yang luar biasa dan Bapak banggakan? Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang gerak lurus. Bahasannya hari ini tentang macam-macam gerak lurus. Macam-macam gerak lurus ada dua jenis. Yang pertama gerak lurus beraturan GLB dan yang keduanya adalah gerak lurus berubah beraturan. Nah, hari ini kita fokus ke gerak lurus beraturan GLB. Tujuannya adalah untuk menyimpulkan karakteristik gerak lurus beraturan GLB melalui pengukuran besaran-besaran yang terkait. Oke. Untuk gerak lurus beraturan GLB, ciri-ciri dari GLB adalah yang pertama, gerak lurus beraturan adalah gerakan benda yang lintasannya lurus. Kemudian kecepatannya tetap. Mulai dari awal sampai akhir tidak mengalami perubahan kecepatan, sehingga disebutkan kecepatannya tetap. V1 sama dengan V2 sama dengan V. Kemudian tidak ada nilai percepatan karena tidak ada perubahan kecepatan, atau dituliskan sigma V sama dengan 0. Untuk persamaan GLB, rumusannya adalah V sama dengan S dibagi T. Ini adalah rumus utamanya. Bisa terlihat S ada di atas posisinya, V dan T. Jadi kalau misalkan ditanyakannya S sama dengan V dikali T, atau ketika ditanyakannya T sama dengan S yang di atas nih, S dibagi V, dengan V itu adalah kecepatan atau kelajuan benda satuannya meter per sekon, S itu adalah jarak tempuh satuannya meter, dan T adalah waktu tempuh satuannya sekon. Oke, itu untuk grafik gerak lurus beraturan. Yang pertama, grafik fungsi jarak terhadap waktu. Nah, apabila ada grafik seperti ini pada sumbu Y jarak, kemudian pada sumbu X-nya waktu, maka bentuk grafiknya adalah miring lurus beraturan seperti ini ya. Semakin waktunya bertambah, maka jaraknya akan semakin bertambah juga. Atau juga bisa pada arah jarak sumbu Y dan pada arah sumbu X-nya waktu, grafiknya adalah menurun. Semakin waktunya bertambah, maka jaraknya akan semakin mengecil, maka bentuk grafiknya menurun. Selanjutnya adalah grafik fungsi kecepatan terhadap waktu. Nah, di mana pada sumbu Y ini adalah fungsi dari kecepatan V, pada sumbu X adalah fungsi waktu. Bentuk grafiknya adalah datar seperti ini karena kecepatannya tidak mengalami perubahan sehingga datar seperti ini. Baik, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ahmad mampu berlari dengan kecepatan tetap 10 meter per sekon dalam waktu 5 menit. Berapa meter jarak yang ditempuhnya dalam selang waktu tersebut? Oke, kita jawab. Yang pertama diketahuinya adalah V sama dengan 10 ya, kecepatannya 10 meter. Kemudian waktunya 5 menit, kita konversi satuannya menjadi sekon, sehingga 5 dikali 60 sama dengan 30 sekon. Sehingga kalau ditanyakannya S, kita pakai rumusan bagaimana? S sama dengan V kali T ya. Kita input nilainya, V-nya sudah ada 10 dan T-nya 300. 10 kali 300 sama dengan 3000 meter, atau kita tuliskan satuannya adalah 3 km. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua. Pada lomba drag race 600 meter di sirkuit Wadas, Hasan memenangkan lomba setelah menempuh waktu terbaik 1 menit. Hitung kelajuan rata-rata motor Hasan tersebut. Oke, kita jawab. Diketahuinya dulu, S-nya adalah 60 meter ya, 60 meter. Kemudian waktunya adalah 1 menit. Kita konversi menjadi 60 sekon. Kemudian yang ditanyakannya adalah V ya. Rumusannya adalah V sama dengan S dibagi T ya. S dibagi T, kita input S-nya adalah 600 dibagi 60. 600 dibagi 60 hasilnya 10 satuannya meter per sekon. Itu yang nomor 2. Selanjutnya nomor 3.
sebuah mobil dan sepeda motor bergerak bersama dan searah. Ini ada mobil dan motor. Sepeda motor berada 50 meter di depan mobil. Mobil mendahului sepeda motor setelah sepeda motor bergerak sejauh 200 meter. Nah, jadi setelah 200 meter si mobil tersebut itu mampu mendahului. Jika kecepatan sepeda motor 20 meter per sekon, nah tentukan yang pertama waktu mobil mampu mendahului sepeda motor. Kemudian yang keduanya kecepatan yang dibutuhkan mobil untuk mendahului sepeda motor. Kasusnya seperti ini, maka kita jawab yang pertama, prinsip dua benda tersebut antara mobil dan sepeda motor itu memiliki waktu yang sama ketika bergerak, ya. Ketika mendahului itu waktunya sama karena bergerak bersamaan, sehingga dalam ini T mobil itu sama dengan T motor, ya. Kita cari nilai T-nya, yaitu rumusnya S per V. S motor dibagi V motor, karena yang diketahuinya, ya, karena diketahuinya adalah kecepatan motor, kemudian jaraknya juga. Nah, jarak untuk motor mulai dari titik tersebut, ya, sampai dengan akhir 200 meter dibagi dengan kecepatannya 20, sehingga 200 dibagi 20 sama dengan 10 sekon. Itu hasilnya waktu ketika mendahului sepeda motor. Nomor B, kecepatan mobil adalah pada jarak. Nah, untuk mobil adalah jarak awal, ya, dengan jarak yang nanti akan didahului 200 meter. Sehingga di sini dituliskan S mobil adalah S awal, S0 ditambah S motornya, yaitu 50 meter, ya, 50 meter ditambah dengan 200 meter. Hasilnya adalah 250 meter. Sehingga untuk V mobil kita pakai rumusan V sama dengan S per T. S-nya S mobil, T-nya adalah T motor. Kenapa? Karena T motor dengan T mobil bergerak sama, ya. Jadi kita masukkan nilainya, jarak yang ditempuh mobil itu 250 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 25 meter per sekon. Oke, demikian akhir dari pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk isi absen, membaca materi, melihat video penjelasan dan latihan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.